Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari mu'allaqan, lihat lafadznya wa an Ibni Syihab. Maka bagaimana Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, yang mana dia hidup di tabaqah yang keempat. Dari tabaqah yang ke-11 Al-Bukhari meriwayatkan Az-Zuhri tabaqah yang keempat. Maka tidak mendengar. Maka disinilah mu'allaq. An Ibni Syihab an Urwah an Abdurrahman ibni Abdil Qari. Maka menceritakan dari Ibni Syihab, dari Urwah Ibnu Zubair, dari Abdurrahman ibni Abdil Qari, bahwa dia keluar bersama Umar ibn al-Khattab lailah fi Ramadan ilal masjid. Bahwa Umar beserta Abdurrahman ibni Abdil Qari keluar, kemudian menuju ke masjid Nabi. Faidan nasu auzaun mutafarriquna. Didapati manusia dalam keadaan terbagi-bagi, berkelompok-kelompok. Mereka melaksanakan salat. Yusolli rajulu li nafsihi wa yusolli rajulu fayusolli bi salatihi ar-rahtu. Maka ada seorang yang berkesendirian salat munfarid. Ada yang berkelompok. Ar-rahtu maknanya kurang dari 10. Ada jamaah hanya 1 tambah 2 di belakang. Ada yang jamaah 1 sekitar 8 di belakang. Maka berkatalah Umar ibn al-Khattab, ini aralau jama'tu haula ala qari'in wahidin. Maka aku berpendapat, dan ini fatwa dari Khalifah Amirul Mukminin, menunjukkan bahwa ini adalah suatu perintah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid." Bahwa pegang teguhlah atas sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin dan Ali dari khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Afwan, dan Umar dari khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maka dia berpendapat, ini aralau jama'tu haula ala qari'in wahid. Maka aku berpendapat dan diperintahkan oleh Amirul Mukminin kaum muslimin salat berjamaah dengan imam yang satu. Lakana amsal, makna amsal afdol, dan asan maknanya lebih mengikuti sunnah. Lakana amsal summa azama, maka diazamkan. Ya sudah, mulai dari besok kita sholat berjamaah semuanya. Fajama'ahum ala Ubay ibni Ka'ab. Lihat, dikumpulkan semuanya yang menjadi imam Ubay ibnu Ka'ab. Maka siapa Ubay ibnu Ka'ab? Seorang qari Al-Quran yang mengetahui qiraat Nabi. Bagaimana Nabi diturunkan oleh Jibril Al-Quran dari qiraat-qiraat yang 7 sab'a ahrufin, dari 7 dialek Arab, seperti kita ulang-ulang di dalam salat kita dari qiraat-qiraat. Maka di sini Ubay ibnu Ka'ab membaca qiraah tersebut. Summa kharajtu ma'ahu lailata ukhra, kemudian keluar bersamaku Umar ibn al-Khattab. Wan nasu yusalluna bi salatin, dan manusia mempraktekkan fatwa dari Umar, maka mereka salat berjamaah. Bi salati qari'ihim, dengan qari yang ditunjuki. Dan di riwayat yang lain di sini tidak disebutkan. Di riwayat yang lain datanglah qari yang kedua, Tamim ibnu Aus ad-Dari. Maka ini imam yang kedua. Qala Umar, setelah melihat manusia melaksanakan salat berjamaah seperti di zaman dulu Nabi, berkata Umar, ni'mal bid'ah hadihi. Maka sebaik-baiknya dari perkara yang baru adalah ini. Maksudnya bukan baru, belum disyariatkan, tetapi sudah disyariatkan oleh Nabi. Namun Nabi sengaja meninggalkannya, ditakutkan wajib. Maka Nabi meninggal dan dihidupkan kembali oleh Umar. Maka
disebutkan nikmal bid'ah hadhihi. Maka salat tarawih reborn, dilahirkan kembali, dihidupkan kembali sunnahnya, dan sebaik-baiknya perkara yang baru yang kemarin kalian melaksanakan salat sendirian, sekarang berjamaah seperti dulu di zaman Nabi, kenikmatan perkara yang baru itu sekarang ini. Walati yanamuna anha afdal minallati yakumuna yuriduna akhiril lail wa kana nasu yakumuna awalahu. Maka di sini juga diberitahukan kepada kita bahwa ada jamaah di malam hari bagi yang ingin salat di malam hari, dan ada jamaah di awal malam. Wa kana nasu yakumuna awalahu, dan banyak manusia yang dia itu sholat di awal waktu. Maka lihat bagaimana diatur. Ada yang di awal waktu, ada yang di akhir waktu, dan kebanyakan manusia di awal waktu seperti kita. Maka jangan mempersulit. Jika di antara kita banyak dari orang-orang yang ingin melaksanakan perkara-perkara di awal, tidak apa-apa, dan ini disyariatkan. Dan dulu di zaman Umar, di saat dihidupkan kembali, wa kana nasu yakumuna awaluhu. Kebanyakan dari manusia di awalnya. Sebagian dari mereka yang mampu bangun, maka sholat malam di malam, dan itulah keadaan Masjid Nabawi sekarang. Jika antum nanti umrah di sana, didapati di awal malam sampai jam 11 sholat tarawih, dari jam 9 misalnya, maka di awal. Kemudian nanti jam 3 ada, namun jamaah yang lain. Karena cukup dengan ihda asyarata rakaah, maka nanti di kloter yang kedua bagi mereka orang-orang yang ingin melaksanakan malam, ada 2 kloter. Dan ini sama, yang awal dan yang akhir sama-sama 11, tidak sholat lagi. Dan ini disebutkan tadi oleh Umar bahwa wallati yanamuna anha afdal minallati yakumuna yuriduna akhiral lail. Kata Umar, lebih baik mereka orang-orang yang sholat di malam. Tapi dengan catatan tadi, imamnya lain dan 11 rakaah, ini lebih baik. Karena apa? Sholat malam itu dipersaksikan di dalam hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih, innallaha yanzilu fi kulli lailah ila sama'i dunya fi thulutsil akhir, bahwa Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir dan mengatakan, barang siapa yang meminta ampun aku ampuni, barang siapa yang meminta hajah aku penuhi, dan barang siapa yang menginginkan sesuatu aku ijabahi doanya. Maka hadis ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari mu'allaqan, berarti sanadnya dhaif di riwayat Al-Bukhari yang disebutkan tadi. Karena Al-Bukhari tidak mendengar dari Az-Zuhri, jauh, tabaqah yang ke-11 meriwayatkan dari tabaqah yang ke-4. Namun kita katakan telah disambung di hadis yang lain. Maka disambung oleh Abdur Razzaq di dalam musannafnya. Dari jalan Abdur Razzaq an Ma'mar an Zuhri. Berarti sanadnya bersambung. Dari Ma'mar, dari Abdur Razzaq, dari Ma'mar, baru dari Az-Zuhri, an Urwah, an Abdurrahman ibni Abdul Qari. Dan lafadznya hampir sama. Sehingga tidak usah kita ulang, karena zahirnya Imam Al-Bukhari menukil dari Musannaf Abdur Razzaq, gurunya Imam Ahmad. Maka di sini para ulama kita nukilkan ucapan mereka, pendapat yang rajih adalah melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Maka ini pendapat jumhur. Maka berkata para ulama seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar di Fathil Bari, berkata Ibnu Tin dan yang lainnya, istambata Umar dzalika min takririn Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man shalla ma'ahu fitil kalayali, bahwa Umar beristimbat
untuk memerintahkan kaum muslimin sholat dengan imam yang satu, maka istimbat Umar kepada sholat malamnya Nabi dulu berjamaah fitil kalayali, di saat dia masih hidup 3 malam. Wa in kana karihadalika lahum fa inna makarohahu khasyata antufrido alaihim. Yang mana dulu Nabi meninggalkannya dikarenakan takut diwajibkan. Falamma mata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hasalal amnu min dalik. Maka di saat meninggalnya Nabi adalah keamanan. Maksudnya keamanan bagaimana? Bahwa tidak akan diperintah sholat tarawih itu wajib. Kenapa? Nabi sudah meninggal. Maka wahyu telah terputus. Dan Al-Quran serta wahyu sudah ditetapkan. Tidak ada tambahan hukum, tidak menjadi sholat tarawih itu wajib. Maka setelah aman, faraja'a Umar, awarajaha inda Umar dalika lima fi ikhtilaf min iftirakil kalimah wal an ijtama'a ala wahidin insyatta li kathirin minal musallin wa ila qauli Umar janahal jumhur. Maka akhirnya setelah Umar melihat tidak ada lagi permasalahan yang ditakutkan, takut diwajibkan, maka sepakatlah Umar untuk menyatukan kaum muslimin sholat berjamaah. Maka ini menunjukkan bagaimana permasalahan sholat tarawih, bahwa dia lebih baik berjamaah di masjid. Istimbat dari Umar menghidupkan kembali, menunjukkan bahwa dulu Nabi melaksanakan ini di masjid berjamaah dalam keadaan lebih baik. Dan begitupun An-Nawawi di Majmu' mengatakan salatu tarawih sunnah bi ijma'al ulama. Kemudian disebutkan ayyuhuma afdal fihi wajhan masyhuron as-sahih bi ittifaq al-ashab anal jamaah afdal. Maka yang disepakati oleh ittifaq al-ashab, maka Imam Nawawi dari kelompok siapa? Dari kelompok Imam Asy-Syafi'i. Maka madhab Imam Asy-Syafi'i, mereka melaksanakan afdol di masjid. Dan begitu pun berkata Al-Imam At-Tirmidzi, wakhtara Ibnul Mubarak wa Ahmad wa Ishaq, siapa? Ibnu Rahawayh, qarinnya Imam Ahmad, as-salatu ma'al imam fi syahri Ramadan, bahwa salat jamaah dengan imam di salat Ramadan. Dan itu pun yang dilakukan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Beliau di akhir kami lihat salat berjamaah meskipun sudah tua, dan dia di belakang kita lihat keluar jam 2 sampai menjelang fajr. Allah yarhamu, sudah tua dan dalam keadaan sakit. Dan begitupun Syekh Ibnul Utsaimin memfatwakan seperti itu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam awal man sanal jamaah fi sholati tarawih fil masjid summa tarakaha khaufan an tufrida ala ummatih. Bahwa dulu Nabi melaksanakannya berjamaah di masjid. Maka itu yang rajih. Adapun Nabi meninggalkannya bukan masalah apa-apa kecuali takut diwajibkan. Sehingga Nabi meninggalkannya bukan karena di rumah lebih baik, tetapi takut diwajibkan. Maka berkata Asy-Syaikh Ibnul Utsaimin, wala yambagi lirajul an yakhtalifa an salati tarawih liyanal thawab wa ajruha wa yansarifu hatta yantahil imam minha wa minal witr liyahsulahu ajr qiyamul lailah kulliha. Maka jangan mengikuti seperti sebagian salat berjamaah 8 rakaat kemudian dia pulang.
dengan tujuan agar sholat witir berkesendirian di rumah. Maka sayang tidak mendapatkan pahala seperti di hadis Abi Daud yang kami sebutkan tadi, sholat kamilah, sholat semalam suntuk. Dan begitupun pendapat Al-Albani rahimahullah seperti di kitabnya Qiyamul Ramadan, kitab tipis, wa tusra'ul jamaah fi qiyami Ramadan bal hiya afdal minal infirad li iqamati Nabi sallallahu alaihi wasallam laha bi nafsihi wa bayanuhu li fadliha bi qaulihi. Maka begitupun salat berjamaah di masjid itu lebih baik daripada salat berkesendirian. Maka ini dari aqwal para ulama yang kami sebutkan dan pendalilan dari hadis yang kami sebutkan, hadis Aisyah dan juga hadis Abi Daud dari Abi Dzar. Maka faidah yang bisa kita petik dari hadis Abi Dzar, di hadis Aisyah disebutkan 3 malam. Dan di hadis Abi Dzar disebutkan 3 malam. Namun di hadis Abi Dzar disebutkan dengan penjelasan yang lebih detail bahwa Nabi sholat di 7 terakhir, maka malam 23. Kemudian di malam ke-24 tidak sholat, tapi sholat di besoknya. Jadi kesimpulannya di sini ada tambahan faidah bahwa Nabi sholat di malam ke-23, ke-25 dan ke-27. Maka tidak setiap malam berlangsung terus, tetapi malamnya sholat, malamnya tidak. Ini di riwayat Abi Daud. Di riwayat Abi Daud dari Abi Dzar. Dan hadis Abi Dzar ini yang masyhur dijadikan pendalilan bagi para ulama untuk sholat berjamaah dengan imam mendapatkan pahala semalam suntuk. Adapun hadis Al-Bukhari mu'allaqan, ini pun hadis yang menjadi pendalilan bagi kita bahwa bagaimana Umar beristimbat untuk mengembalikan reborn dari sholat tarawih. Karena dulu dia berpendapat, dulu Nabi melaksanakannya sunnah berjamaah di masjid. Lalu ditinggalkan karena takut diwajibkan itu saja. Nah sekarang Nabi sudah meninggal. Al-Quran tidak turun lagi. Hadis-hadis sudah tidak ada lagi karena Nabi sudah meninggal. Maka tidak ada ditakutkan kewajiban akan turun di saat dihidupkan kembali sholat tarawih. Maka melihat keadaan sudah aman, Umar menghidupkan kembali sholat tarawih yang dipimpin oleh imam yang satu Ubay ibnu Ka'ab dan imam yang kedua Tamim ibnu Aus Ad-Dari. Maka hadis ini mu'allaq diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala Al-Bukhari ani Zuhri. Maka jelas Al-Bukhari tidak mendengar dari Az-Zuhri, namun di sini telah datang disambung di kitab Abdur Razzaq dengan jalan Abdur Razzaq an Ma'mar ani Zuhri. Maka sanadnya sahih. Maka ini yang bisa kita berikan. Kesimpulannya pelajaran kita di pagi ini adalah bab yang keempat, bahwa sholat tarawih berjamaah di masjid lebih afdol dari berkesendirian di rumah. Dan ini pendalilan dan aqwal ulama. Dan insya Allah di pelajaran yang akan datang kita akan masuk kepada bantahan dari pendalilan mereka yang mengatakan lebih baik sendirian di rumah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullah.